Legends never die. Testing atau pengujian merupakan bagian terpenting dari sebuah pengembangan aplikasi atau produk dalam metode SDLC, terutama untuk memastikan kode yang kita buat telah memenuhi standar sistematis, terukur, dan mudah dipelihara di kemudian hari. Tahapan ini diharapkan kita bisa mendapatkan pandangan atau insight mengenai aplikasi secara objektif dengan pemenuhan kriteria aplikasi pada tahap pengujian dan dinyatakan aman dari bug. Pengujian atau testing dalam pengembangan aplikasi memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, mendapatkan informasi mengenai kualitas dari suatu aplikasi atau produk. Dalam hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip mutu sistem aplikasi. Yang kedua, memastikan aplikasi atau produk sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam hal ini berkaitan dengan fitur-fitur fungsional dan non-fungsional yang telah diatur dan ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa pengujian sangat penting. Yang pertama, untuk memastikan fitur berjalan dengan baik tanpa perlu pemeriksaan manual secara terus-menerus. Hal ini tentunya menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, untuk mendeteksi kesalahan lebih awal sehingga lebih mudah diperbaiki dan mengurangi biaya perbaikan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga, bertindak sebagai jaring pengaman saat kode mengalami perubahan, membantu mencegah munculnya bug yang tidak terduga, dan menjaga kestabilan sistem. Beberapa parameter utama yang perlu diperhatikan agar menghasilkan pengujian yang efektif dan hasil yang optimal. Yang pertama, mencakup banyak skenario. Dalam hal ini, uji berbagai kondisi termasuk penanganan error dan kasus ekstrim. Yang kedua, pengujian harus konsisten. Dalam hal ini, pengujian harus memberikan hasil yang sama setiap kali dijalankan secara berulang. Yang ketiga, pengujian harus fokus. Setiap pengujian sebaiknya menguji satu aspek atau fungsi dalam satu waktu untuk hasil yang lebih akurat. Yang keempat, menguji perilaku bukan implementasi. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa pengujian harus fokus pada hasil yang diharapkan dari suatu fitur atau fungsi, bukan cara implementasinya. Yang kelima, pengujian harus bersifat cepat. Hal ini untuk menunjukkan dalam segi waktu yang efisien dan tidak memperlambat proses pengembangan. Yang keenam, pengujian harus bersifat ringkas. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian harus mudah dipahami, tidak terlalu kompleks, sehingga lebih mudah dipelihara atau di-maintenance. Dalam pengembangan software atau aplikasi, terdapat beberapa jenis pengujian. Yang pertama ada unit testing, yang kedua ada integration testing, yang ketiga ada UI testing atau application testing ataupun sebagai system testing. Yang keempat ada acceptance testing. Di sini terdapat dua ilustrasi yang menjelaskan tentang level atau tingkatan jenis-jenis pengujian. Dalam tingkatan prisma pengujian, unit testing menjadi level terendah karena memakan waktu yang lebih singkat dan lebih sedikit dengan jumlah tes yang paling banyak. Sedangkan UI testing menjadi level yang paling tinggi karena memakan waktu yang lebih lambat dan panjang dengan jumlah tes yang paling sedikit. Sedangkan acceptance testing tidak berada pada konsep segitiga prisma karena memiliki karakteristik yang berbeda. Acceptance testing memakan waktu yang paling panjang, paling lama, dan memiliki jumlah tes yang paling banyak. Hal ini karena acceptance testing merupakan pengujian tahap akhir sebelum pendistribusian suatu produk atau aplikasi. Unit testing memiliki 3 karakteristik umum. Yang pertama, menguji unit kode secara individual. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap pengujian unit hanya berfokus pada satu komponen, satu fungsi, atau satu bagian, hingga unit testing tidak memerlukan perangkat eksternal. Selanjutnya, unit testing terkenal sebagai alat pengujian untuk menguji logika bisnis pada aplikasi. Untuk menambah pemahaman yang lebih mendalam, di sini saya telah melakukan pengujian pada tahap unit testing. Pada uji pertama, di sini saya sengaja melakukan kesalahan dalam kode agar menghasilkan hasil pengujian yang gagal. Di sini kita menggunakan studi kasus
untuk menampilkan tanggal dengan format tertentu. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah terdapat pada baris ke-10. Pada baris ke-10, kita mengharapkan menampilkan data dengan format hari, tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi, yang menjadi penyebabnya adalah di dalam fungsi toSimple ini, pada baris ke-3 dan ke-6 bisa dilihat bahwa format yang kita gunakan adalah bulan, tanggal, dan tahun. Tentunya ini berbeda dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan. Sehingga notifikasi yang muncul pada hasil pengujian gagal. Pada uji kedua, kita melakukan perubahan dan perbaikan di dalam kode. Di sini, jika teman-teman melihat, pada baris ketiga kita telah mengatur format dengan benar, sehingga menghasilkan tampilan data atau format data dengan ketentuan yang kita inginkan tadi, yakni hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Hal ini membuat hasil pengujian kita menunjukkan hasil yang berhasil. Selanjutnya, integration testing. Integration testing ini adalah tingkat pengujian yang kedua yang berfokus pada pengujian berbagai komponen dalam aplikasi yang saling berinteraksi atau bertemu. Dalam konteks Android development, terdapat komponen yang namanya fragment dan juga komponen view model. Nah, di sini sebagai contoh kita akan menguji sebuah komponen fragment itu ketika berinteraksi dengan komponen view model untuk melakukan penambahan data. Nah, tes ini memastikan bahwa berbagai bagian aplikasi bekerja sama dengan baik untuk menambahkan suatu data. Pengujian yang ketiga adalah system testing. System testing atau UI testing adalah tahap pengujian untuk suatu aplikasi secara keseluruhan yang seolah-olah kita sebagai pengguna atau user asli. Nah, dalam penerapannya, itu dalam pengembangan aplikasi e-commerce, kita bisa menguji seluruh proses atau alur ketika kita ingin mencari produk hingga checkout. Hal inilah yang membuat pengujian ini dikenal sebagai end-to-end testing. Yang terakhir adalah pengujian acceptance testing atau penerimaan testing. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah sistem atau aplikasi yang dikembangkan telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Dan pengujian inilah yang menentukan juga tentang apakah aplikasi siap untuk didistribusikan kepada pengguna atau user. Dalam acceptance testing, terdapat 7 jenis pengujian. Yang pertama ada user acceptance testing atau UAT. Testing ini adalah untuk memastikan aplikasi atau produk sudah sesuai dengan harapan pengguna. Kemudian ada business acceptance testing atau BAT untuk memastikan aplikasi atau produk sudah mendukung tujuan dari prinsip-prinsip bisnis. Yang ketiga ada contract acceptance testing atau CAT untuk memastikan aplikasi apakah memenuhi kontrak yang telah disepakati. Kemudian yang keempat ada regulation acceptance testing atau RIT untuk memastikan aplikasi sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah. Yang kelima ada operational acceptance testing atau UAT untuk menguji kesiapan operasional aplikasi atau produk sebelum dirilis. Kemudian yang keenam ada alpha testing. Alpha testing adalah pengujian yang dilakukan oleh tim internal khusus sebelum aplikasi dirilis kepada pengguna. Yang terakhir ada beta testing. Beta testing ini adalah pengujian terakhir yang dilakukan sebelum aplikasi benar-benar dirilis. Dalam beta testing, pengujian melibatkan pengguna asli dalam dunia nyata untuk mengumpulkan feedback atau umpan balik baik ketika pengguna mendapatkan bug maupun ketika menggunakan fitur yang ternyata kurang optimal.